selesai. Dan mari kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu Tadabbur Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 3 oleh Bapak Haji Saad Murdi. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allah ba'da amma ba'du fa in asraqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Asani yang berbahagia, kita berada di Zoom Al-Asani. Pagi ini kita membahas surah Az-Zumar ayat 3. Mudah-mudahan kita sehat semua. Pembahasan ini secara dengan metode Al-Asani di bawah bimbingan Buya Rizal. Kita bahas ayat ini bersama-sama. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu. Apa tadi? Bu Dia. Dan kita bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innad dinul khalis wallazina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkum bainahum fima hum fihi yahtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Shadaqallahul azim. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni, yang bebas, yang bersih dari kesyirikan. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dari Dia, selain Allah, berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka selisihkan. Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan kepada orang-orang yang sangat ingkar. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa umumnya orang-orang banyak mencari Tuhan selain Allah. Maka Allah menjelaskan kepada surah Asy-Syura ayat 92 dan 9 sampai 95 dijelaskan kepada kita, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar diturunkan dari Tuhan sekalian dari sekalian alam. Ayat 192 surah Asy-Syu'ara. Kemudian tanzilal ruhul amin, yang dibawa diturun oleh ruhul amin. Itu diterjemahkan Jibril. Tetapi di dalam Al-Quran disampaikan dalam bentuk kalimat lain. Ar-ruhul al-amin. Ruh yang amanat. Jadi menunjukkan bahwa Al-Quran itu akan disampaikan jumlah ayat, jumlah huruf, jumlah apanya dalam bentuk bacaannya kepada Nabi Muhammad. Dia sampaikan kepada sesuai dengan amanat itu. Kemudian ala qalbika litakuna minal munzalin. Nah, kemudian Al-Quran itu dimasukkan ke dalam hati engkau Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan dengan Al-Quran itu. Nah,
Kemudian yang mewarisi Al-Quran itu tentulah orang-orang muslimin. Maka orang-orang muslimin harus memasukkan Al-Quran itu ke dalam hatinya. Dibenakkan Al-Quran itu dalam hatinya untuk memahami itu dengan sempurna. Nah, jalan satu-satunya yaitu mentadaburi Al-Quran, memahami bahasa Al-Quran. Tidak semua orang berminat nampaknya itu, hanya sebagian. Tetapi ternyata orang pondok pun ada yang tidak menguraikan Al-Quran seperti itu. Tetapi kita dengan metode kita untuk lebih mudah. Karena tergantung dengan orangnya berminat atau tidak. Nah, supaya Al-Quran ini diletakkan di dalam hati, bacalah dengan sempurna, dengan tartil, kemudian pahamilah bahasanya, kaidah bahasa Arab Al-Quran. Nah, kenapa demikian? Bilisanin Arabiyyun mubin. Bahasanya adalah bahasa Arab yang jelas. Nah, kalau kita mau memahami itu harus kita pelajari bahasa Arab itu. Nah, itu yang perlu ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita sudah pada kondisi yang tepat mempelajari Al-Quran dengan metode ini. Karena ini metode yang paling memudahkan kita untuk memahaminya. Dan banyak juga peminatnya gitu. Kemudian dalam surah Al-Fusilat, surah 41 ayat 41 dan ayat 41 dan 42 di akhir ayat 41, innal ladzina kafaru bizikri lama ja'ahum wa innahum la kitabun azizun. Apa katanya itu? Sungguh orang-orang yang mengingkar Al-Quran, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka pasti celaka. Dan sungguh Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Itu 41 Fusilat. Kemudian dalam 42-nya dijelaskan, la ya'tihil batilihu min baini yadaihi wala khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Nah, yaitu yang Al-Quran itu tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari belakang, dari depan maupun dari belakang, pada masa yang dulu dan masa yang akan datang. Dan diturunkan Tuhan yang maha bijaksana dan terpuji. Ayat ini menjelaskan kepada kita, Al-Quran itu tidak akan diubah, tidak mampu orang mengubahnya. Kata lain, Al-Quran itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tadi mengatakan, innal ala lillahi dinul isholis. Ingatlah hanya milik Allah agama yang murni itu, bebas dari syirik. Maka Qatadah berkata tentang ayat ini, dia mengatakan suatu kesaksian bahwa tidak ada sesembahan yang disembah kecuali Allah. Itu kata Allah dalam tulisnya. Kemudian dalam firman, ma na'buduhum illa liyuqarribuna illallahu zulfa. Kami tidak menyembah mereka dan melainkan berharap mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, ini dengan ayat ini kan ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dia menyembah Allah, dia percaya ada Tuhan, tapi dia masih menyembah selain dari Tuhan, itu menyembah Taurut. Nah, di sini dia mencari jalan cara untuk mendekatkan kepada Allah. Banyak yang dilakukan orang dengan tawasul yang keliru. Misalnya mendatangi kuburan. Kuburan ini dianggap kubur wali. Siapa yang mengangkat mereka wali juga mereka tidak tahu. Karena kebodohan. Kalau kata ustaznya ini wali, mereka datanglah ke situ karena mereka tak asuh betul dengan ustaznya, dengan kiainya, dengan ajakannya, sehingga apa dikatakan ini katakan wali, mereka mintalah ke situ. Ini adalah satu kekeliruan untuk dalam hal bertawasul, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal Allah mengatakan, kalau hambaku bertanya tentang aku, maka aku katakan aku dekat gitu. Itu di Al-Baqarah ayat berapa itu? Di ayat 185 atau 186. Kemudian di dalam An-Nahl 136 dijelaskan, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wattajibut taghut. Sungguh setiap kami mengutus seorang rasul untuk setiap umat yang menyuruhkan sembahlah Allah, jauhilah taghut.
Ini pesannya itu. Tadi siapa dengan ayat tadi itu bangsakan Al-Quran itu, maka janganlah kamu, ayat tadi mengatakan dia memperdekatkan kepada Allah dengan dengan menggunakan pendekatan melalui patung-patung segala macam, tetapi Allah menjelaskan ada rasul yang didatangkan kepada kalian untuk mengajak kalian beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Dalam Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilahi innahu la ilaha illana fa'buduni. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa wahyunya itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain aku. Maka kalian sembahlah aku. Itu Allah mengatakan itu sembahlah aku. Maka dalam surah itu perlu diperhatikan. Dijelaskan pula surah Al-Muqarrabun, kita dilarang membuat perumpamaan, pemisalan, menyandingkan Allah dengan yang lain daripada situ. Ayat Nahl ayat 74. Fala tadribu lillahil amsal. Gitu. Janganlah kalian membuat perumpamaan bagi Allah. Jadi kalau Allah mengatakan seperti itu di dalam Al-Quran, jangan kita rubah makna dari itu, kita takwil segala macam. Itu yang maksudnya itu pemahaman kami. Jadi itu yang perlu dihafal. Innallah bainahum, itu Allah akan memberi putusan, ketetapan di antara mereka pada hari kiamat, telefon tentang apa yang mereka perselisihkan. Innallah la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang pendusta yang dan ingkar. Itulah disebutkan oleh ayat ini. Mudah-mudahan dengan kita memahami bersama ayat-ayat ini, ya kita alhamdulillah bisa Allah terhindar dari bertawassul untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menggunakan perantaraan. Padahal kita harus langsung minta kepada Allah. Janganlah melalui perantaraan. Apalagi sekarang ini banyak datang ke kuburan segala macam. Itu suatu kekeliruan yang sangat besar. Demikian apa yang kita bicarakan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Namun atas kesalahannya mohon maaf, itu kembali kepada kami yang masih belajar. Kebenaran itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas apa yang kita peroleh pagi ini, dan kemudian tidak ada kekurangan, maka kita selalu minta ampun kepada Allah dengan mengucapkan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi